Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya dari kelas TI 22F dengan NIM 2022-004011. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan komunikasi antar proses dalam pengolahan data. Nah, yang pertama itu pengertian itu dibagi menjadi dua. Dengan yang pertama itu, apa sih itu komunikasi antar proses? Nah, komunikasi antar proses itu adalah pertukaran informasi antara dua atau lebih proses dalam sistem komputer. Nah, yang kedua itu, apa pengelolaan data? Apa itu pengelolaan data? Pengelolaan data itu adalah rangkaian tindakan yang mengumpulkan atau mengelola dan menganalisis informasi. Nah, untuk slide selanjutnya itu, pentingnya komunikasi antar proses dalam mengelola data. Nah, dalam mengelola data, berbagai proses perlu berkombinasi agar informasi dapat bergerak secara efisien. Juga untuk memastikan data yang diperlukan itu dipindahkan dengan benar antar proses. Nah, proses dalam pengolahan data itu ada tiga. Yang pertama itu output data, yang kedua itu memproses data, nah, yang ketiga itu output data. Nah, yang pertama itu output data ya. Output data itu dapat diterima dari berbagai sumber seperti formulir online, sensor, atau basis data. Nah, yang kedua itu memproses data. Nah, proses data itu memanipulasi, analisis, dan transformasi data menjadi bentuk yang lebih bermakna. Nah, kalau output data itu hasil dari pemrosesan data secara laporan seperti grafik atau tindakan. Nah, jenis komunikasi antar proses itu dibagi menjadi dua, dan dua itu ada dua kategori sendiri. Nah, kategori yang pertama itu sinkronus. Nah, dan yang kategori kedua itu anikronus. Nah, yang pertama itu kan sinkronus adalah proses menunggu respon sebelum melanjutkan. Contohnya itu seperti panggilan laptop, dan yang kategori yang kedua itu anikronus itu proses dapat melanjutkan tanpa menunggu respon seperti email ya. Jadi yang sinkronus itu harus dapat panggilan gitu, dapat persetujuan dari kita atau tindakan. Kalau anikronus itu tidak perlu menunggu respon langsung. Nah, kayak yang selanjutnya itu ada komunikasi inter proses versus intra proses. Nah, untuk yang interproses itu adalah antara proses yang berbeda, misalkan antara aplikasi yang berjalan secara terpisah. Nah, sedangkan inter itu dalam satu proses berbagi data antara bagian dalam proses yang sama. Jadi dalam suatu aplikasi, contohnya menjalankan suatu proses yang sama gitu. Inter dan intra. Untuk selanjutnya itu metode komunikasi. Nah, shared memory atau berbagi area memori untuk bertukar data antar proses. Nah, yang kedua itu ada soket. Komunikasi melalui jaringan menggunakan soket. Yang ketiga itu message passing. Nah, pertukaran pesan antar proses melalui antrian pesan atau mekanisme yang serupa. Nah, untuk keamanan komunikasi antar proses, pentingnya keamanan dalam komunikasi antar proses mencegah aksesnya tidak sah, memodifikasi data, atau kebocoran informasi. Nah, yang kedua itu metode keamanan umum, enkripsi data, otorisasi akses, pemantauan lalu lintas data, dan manajemen kunci enkripsi. Nah, untuk kesimpulannya itu ada berbagai macam ya, dari slide 1 sampai yang terakhir itu komunikasi antar proses pentingnya dalam mengolah data. Jenis komunikasi antar proses meliputi sinkronus, anikronus, dan interproses dan intraproses. Nah, terus selanjutnya itu metode komunikasi seperti sharing memori, soket, dan messaging versus relevan. Terus metode keamanan informasi krusial dalam komunikasi antar proses. Terus komunikasi antar proses dapat meningkatkan efisien dan mengatasi. Nah, dengan kesimpulan ini kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya komunikasi antar proses dalam mengolah data serta berbagai aspek yang perlu diperhatikan. Nah, untuk sekian dari